Halo semuanya, Alur 2 ada di sini dan ini alur cerita anime Bofuri. Anime ini bercerita tentang seorang pelajar bernama Kaede Honjo yang memainkan game virtual setelah diajak oleh temannya. Sebelumnya, Kaede jarang sekali memainkan game, tapi dia tak bisa menolak ajakan temannya yang terlihat sangat antusias. Dikarenakan temannya belum punya waktu untuk bermain game, Kaede diminta untuk memainkannya terlebih dahulu. Hal ini membuat dia tidak punya pengetahuan dasar yang seharusnya dibutuhkan oleh setiap pemain. Game virtual yang akan dimainkan oleh Kaede itu bernama New World Online. Dengan memakai perangkat khusus, setiap pemain bisa memainkannya seakan masuk ke dunia game. Kaede tidak ingin merasakan sakit atau terkena serangan secara langsung. Oleh karena itu, dia memilih karakter yang memakai perisai sebagai senjatanya. Dia juga sempat menghabiskan 100 poin untuk memaksimalkan daya tahan. Hal ini menyebabkan dia memiliki pertahanan mutlak dan kekuatan tak terkalahkan. Tak lama setelah sampai di kota pemula, dia langsung bertanya-tanya untuk melawan monster. Kemudian, dia berhasil mengalahkan satu persatu monster yang muncul di hadapannya. Berkat pertahanan maksimalnya, tak ada satupun monster yang bisa melukainya. Ketika ada monster yang menyerang, Maple malah semakin diuntungkan karena mendapatkan skill unik yang tak dimiliki kebanyakan pemain. Melihat pemain lain yang memiliki perlengkapan keren, membuat Maple tertarik untuk mengganti perlengkapannya. Untuk itu, dia bertanya kepada seorang pemain yang memakai perisai seperti dirinya. Namun, membuat perlengkapan baru itu membutuhkan banyak biaya. Karena uang miliknya tidak mencukupi, Maple belum bisa mendapatkannya dalam waktu dekat. Walau begitu, masih ada cara lain untuk mendapatkan perlengkapan baru. Dia disarankan untuk pergi ke sebuah labirin yang terletak di sebelah timur. Di sana, dia bisa mendapatkan banyak harta dan juga perlengkapan baru, tapi harus mengalahkan monster yang kuat terlebih dahulu. Meskipun sendirian, Maple bisa sampai ke tempat monster naga beracun. Monster itu selalu menyerang dengan menyeburkan racun ke arah pemain. Pertahanan mutlaknya belum bisa menahan serangan dari monster tersebut. Poin nyawanya juga semakin berkurang setelah terkena banyak racun. Maple tak mau menyerah begitu saja. Dengan memakai ramuan penyembuh pemberian dari temannya, dia bisa terus bertahan hingga mendapatkan kekebalan racun. Sekarang, serangan monster itu tidak lagi mempengaruhi. Maple bisa lebih mudah mengalahkannya dengan cara memakan monster tersebut. Untuk yang pertama kalinya, Maple mendapatkan skill yang bisa dipakai untuk menyerang. Dia bisa menyerang menggunakan semua sihir yang dimiliki oleh naga beracun. Setelah berhasil mengalahkan monster, dia juga mendapatkan berbagai harta dan perlengkapan baru. Hal ini membuatnya semakin ketagihan untuk terus memainkan game tersebut. Acara pertama dalam permainan itu akan segera dimulai. Bagi pemain yang memasuki 10 besar akan mendapatkan hadiah spesial yang jumlahnya terbatas. Tak lama setelah event dimulai, setiap peserta dipindahkan secara acak. Mereka harus bertarung satu sama lain sampai tak ada musuh yang tersisa. Ketika Maple sedang sendirian, beberapa pemain mulai mengincarnya. Meskipun sudah dikepung oleh banyak pemain, tapi Maple masih bisa menangani situasi tersebut. Berkat efek dari perisainya, dia bisa mengalahkan siapapun hanya dengan menyentuhnya saja. Karena semua orang berusaha untuk mengalahkan Maple, tanpa sadar Maple sudah mengalahkan lebih dari 100 orang. Pertahanannya itu sangat tidak masuk akal. Selain kebal terhadap serangan, dia juga bisa melumpuhkan setiap lawan dengan serangan beracun. Pada akhirnya, Maple berhasil menjadi juara di peringkat ketiga. Setelah menyelesaikan ujian di sekolah, temannya Kaede yang bernama Risa mendapatkan izin untuk memainkan game virtual. Sekarang, mereka bisa bermain bersama, lalu membentuk party untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Risa mengatakan memanggil nama asli di dalam game itu melanggar peraturan. Makanya, dia meminta kepada Maple untuk memanggilnya dengan nama Sally. Dalam beberapa minggu ke depan akan diadakan event kedua. Dalam acara tersebut, mereka bisa membentuk party
dan bekerja sama dengan timnya. Oleh karenanya, Maple dan Sally akan ikut serta dan bekerja sama dalam event tersebut. Namun, sebelum event dimulai, mereka harus sampai ke lantai 2 terlebih dahulu. Untuk itu, mereka segera masuk ke dalam labirin yang menghubungkannya ke lantai 2. Dengan memakai skill pemangsa, Maple dapat mengatasi sebagian monster yang datang ke arahnya. Tapi dia tak bisa mengandalkannya terus-menerus karena penggunaan skill itu sangat terbatas. Beberapa saat kemudian, Maple dan Sally telah sampai ke ruangan bos. Tak lama setelah sampai, mereka langsung menghadapi monster yang ukurannya sangat besar. Ketika monster itu mulai mendekat, Maple segera melawannya dengan jurus andalannya. Kemudian, Sally meminta Maple untuk terus bertahan supaya dia bisa mencari kelemahan bos tersebut. Setelah mengetahui kelemahannya, Maple kembali melancarkan serangan. Namun, serangan Hydra milik Maple tidak begitu berguna. Maple malah terkena pukulan yang menyebabkan dia tak bisa bergerak. Untungnya masih ada Sally bersamanya. Di saat Maple tak sadarkan diri, Sally dapat melancarkan serangan yang efektif untuk mengalahkan monster tersebut. Dengan mengalahkan monster penjaga, mereka berhasil sampai ke lantai 2. Maple terlihat agak kecewa karena dalam pertarungan sebelumnya dia tidak melakukan apa-apa. Ketika berada di lantai 2, mereka bertemu dengan seorang pengrajin. Dia bilang perlengkapan yang dipesan oleh Maple sudah selesai diciptakan, sehingga dia bisa memakai perlengkapan baru sebelum event dimulai. Selang beberapa hari, hitungan mundur untuk event kedua akan segera dimulai. Acara kali ini adalah berburu harta karun. Medali perak yang berjumlah sekitar 300 sudah tersebar di seluruh peta. Setiap medali yang dikumpulkan dalam jumlah tertentu akan menjadi medali emas. Kabarnya, medali emas itu dapat ditukar dengan keterampilan atau perlengkapan. Hal ini tentu saja membuat para peserta terlihat antusias. Namun, mereka langsung merasa bosan karena tidak menemukan apa-apa sejauh mata memandang, dan petunjuk untuk menyelesaikan juga tidak ditemukan. Beberapa saat kemudian, Maple terjatuh ke dalam ruangan rahasia. Di sana, dia mendapatkan medali perak sebagai hadiah menyelesaikan tantangan. Selanjutnya, mereka berjalan ke area salju, lalu bertemu dengan kelompok lain. Karena dulu orang itu sudah banyak membantu, Maple pun memperbolehkannya untuk memasuki portal tersebut. Portal yang dimasuki oleh kelompoknya Chrome kembali terbuka secara tiba-tiba. Kemungkinannya hanya ada dua. Mereka berhasil mendapatkan harta atau monster yang ada di dalam sudah mengalahkannya. Meski keadaannya masih belum jelas, Maple dan Sally memutuskan untuk memasuki portal tersebut. Kemudian ketika mereka sampai di dalam labirin, mereka berhadapan dengan monster boss yang berlevel menengah. Monster itu memiliki pergerakan yang merepotkan. Pola gerakannya selalu berubah dan serangannya sangat brutal. Maka tak heran apabila pemain sebelumnya bisa langsung terkalahkan. Walau begitu, dalam situasi apapun Maple dan Sally tak pernah menyerah. Sebisa mungkin, Maple menahan setiap serangan, sedangkan Sally memanfaatkan kesempatan untuk melawan balik dari jarak dekat. Di saat Maple hampir dikalahkan, dia mendapatkan skill perlindungan. Dengan skill perlindungan, Maple tak perlu memikirkan soal pertahanannya. Dengan demikian, dia bisa bergerak lebih leluasa dan monster boss pun terkalahkan. Ketika Maple dan Sally berada di wilayah gurun, mereka berhadapan dengan peserta lain yang ada di peringkat 6. Peserta itu akan merampas semua medali dari pemain yang dia temui. Dia juga sempat mengincar medali emas yang didapatkan Maple di event pertama. Setelah mengetahui hal tersebut, Sally tak akan melepaskannya begitu saja. Dia memutuskan untuk mengejar dan melawannya 1 lawan 1. Beberapa saat kemudian, Maple menyusul melalui udara, lalu mendadak semuanya berpindah ke dalam labirin yang terletak di bawah gurun. Dikarenakan ada rantai pengekang, apabila salah satu dari mereka ada yang mati, maka semuanya juga akan mati. Meskipun pertemuannya diawali dengan permusuhan, tapi kondisi yang mereka alami saat itu memaksanya untuk bekerja sama. Di dalam labirin itu tidak ada monster yang bisa dikalahkan. Mereka hanya perlu melarikan diri dari kondisi yang membahayakan. Dengan bekerja sama, Maple, Sally, dan Kasumi pun dapat menyelesaikan labirin tersebut.
Untuk mendapatkan medali emas, mereka harus mengumpulkan 20 medali perak. Mereka bisa saja mendapatkannya dari pemain lain. Namun, selama masih bisa mencarinya dengan menjelajah, mereka tidak melakukan hal itu. Oleh karenanya, mereka harus melewati banyak rintangan dan melawan berbagai monster. Setelah memecahkan teka-teki, Maple dan Sally dipindahkan ke laut dalam. Di sana, mereka berhadapan dengan monster cumi-cumi raksasa yang mengerikan. Serangan biasa tak bisa digunakan untuk melukai monster itu. Tubuhnya bisa beregenerasi dengan cepat sesaat setelah terkena serangan. Maple tidak bisa bertarung sambil berenang. Oleh karena itu, dia mencoba mencemari air lautan dengan skill racun miliknya. Hasilnya, semua ikan dan monster yang menyerang mati keracunan. Setelah itu, mereka perlu mendapatkan 2 medali lagi. Dikarenakan waktunya tidak terlalu banyak, Sally memutuskan untuk merebutnya dari pemain lain. Setelah menyelesaikan acara semalaman, Kaede mulai merasakan efek negatifnya. Dikarenakan terlalu ngantuk, dia tidak bisa fokus belajar dan malah ketiduran di kelasnya. Kebiasaan saat berada di dalam game juga ikut terbawa ke dunia nyata. Makanya, dia berniat untuk tidak bermain game untuk sementara waktu. Kemudian, saat Maple kembali memainkan game, ada fitur baru yang telah ditambahkan. Mereka bisa berburu serangga bercahaya untuk mendapatkan akses membeli rumah. Ketika Maple tidak ada, Sally sudah mengumpulkan serangga untuk membeli rumah. Namun, mencari rumah yang bagus itu tidaklah mudah. Karena semakin banyak serikat yang bermunculan, maka tempat yang bagus sudah diambil oleh mereka. Kemudian, ketika mereka berada di tengah hutan, mereka menemukan tempat yang bagus untuk dijadikan rumah. Mereka pun memutuskan untuk membelinya. Karena rumah itu bisa menampung banyak orang, Maple pun memutuskan untuk mengajak pemain lain memasuki serikatnya. Maple dan anggota serikatnya membagi 2 kelompok untuk mencari material berharga. Mereka membutuhkan banyak material untuk meningkatkan anggaran serikatnya. Setelah material berhasil dikumpulkan, mereka mengadakan rapat serikat. Dalam rapat itu, Crow menjelaskan informasi mengenai event ketiga dan keempat. Event ketiga akan dilakukan seminggu lagi. Mereka akan melawan monster langka dan mengumpulkan barang berharga yang dijatuhkan. Sedangkan untuk event keempat, merupakan kompetisi serikat. Mereka memiliki beberapa masalah karena anggotanya tidak banyak. Jika salah satu dari mereka ada yang tidak hadir, maka dapat mengurangi daya tempur secara keseluruhan. Oleh karena itu, Crow menyarankan supaya menambah anggota saja. Maple setuju dengan rencananya, tapi mencari anggota baru itu ternyata tidak mudah. Pada akhirnya, mereka mendapatkan anggota baru di tempat pemula. Dia adalah pemula yang memaksimalkan satu aspek seperti yang dilakukan oleh Maple. Mai dan Yui memakai semua poin statusnya untuk memaksimalkan aspek kekuatan. Hal ini membuat mereka memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Dikarenakan levelnya masih rendah, Maple mengajak mereka berdua untuk meningkatkannya. Dengan begitu, mereka bisa ikut serta dalam event selanjutnya. Mai dan Yui sangat berterima kasih kepada Maple karena berkat bantuannya, mereka bisa meningkatkan level dalam waktu singkat. Anggota yang lainnya terlihat begitu terkejut. Awalnya, mereka mengira Mai dan Yui akan menemukan skill aneh selama pergi bersama Maple, tapi ternyata sudah melebihi dugaan mereka. Mai dan Yui mendapatkan skill langka yang bisa menggandakan kekuatannya. Mereka juga bisa menggunakan senjata besar 2 tangan hanya dengan 1 tangan. Sekarang, Mai dan Yui sudah menjadi aset berharga di serikatnya Maple. Melihat anggota baru yang berkembang dengan pesat, membuat yang lainnya bersemangat untuk terus melangkah. Ketika Maple mengunjungi kota, dia mendapatkan misi pencarian obat. Syarat untuk menyelesaikan misi itu adalah sampai ke tempat tujuan tanpa membuat klien terbunuh. Dengan menaiki kura-kura terbang, Maple bisa dengan mudah melewati berbagai rintangan. Monster mengerikan yang tersebar di wilayah hutan juga sudah tidak berpengaruh lagi. Hal ini mengakibatkan dialog NPC menjadi kacau dan tidak beraturan. Setelah menyelesaikan misi pertama, langsung muncul misi bagian kedua.
kedua. Dikarenakan terlanjur sudah terlibat jauh, Maple akan menyelesaikannya sampai misi itu berakhir. Kemudian, dia mendapatkan misi ekstra untuk mengunjungi reruntuhan. Di dalam reruntuhan, dia bisa mendapatkan sejenis ramuan. Lalu saat dia menggunakan ramuan itu, misi berantai pun terselesaikan, dan Maple berhasil mendapatkan skill yang bernama pengorbanan kasih. Skill itu memungkinkannya untuk menciptakan sebuah lingkaran yang akan melindungi dia dan teman-temannya dengan pertahanan yang sulit ditembus. Ketika event ketiga telah dibuka, Maple dan yang lainnya menggunakan perlengkapan khusus yang bisa meningkatkan bonus ketika mengalahkan monster. Meskipun event itu tak terlalu sulit, tapi Sally merasa khawatir kepada Maple. Dia takut Maple melakukan sesuatu yang aneh seperti sebelumnya. Makanya semua anggota telah sepakat untuk memberinya saran. Mereka menyarankan supaya Maple lebih santai menjalankan kegiatannya. Maple menerima saran dari teman-temannya, tapi dia malah memasuki tempat aneh yang berbahaya. Saat Maple menjelajahi area reruntuhan, dia berhadapan dengan iblis yang sangat kuat. Dengan pertahanan dan berbagai skill unik yang dia miliki, Maple berhasil mengunci pergerakan iblis itu dan menyerangnya dengan skill peliharaannya. Meskipun sudah terkena serangan yang kuat, iblis itu masih bisa bertahan dan berubah wujud jadi lebih mengerikan. Untuk mengalahkannya, dia menggunakan cara yang lain, yaitu menggerogoti dagingnya ketika berada di dalam perutnya. Serikat Besar menjalankan event ketiga dengan serius. Mereka merencanakan semuanya dengan matang sehingga bisa menghasilkan tangkapan dalam jumlah yang banyak. Kapten mereka juga sangat berkarisma sehingga semua anggotanya bisa bekerja sama dengan baik. Pada akhirnya, event ketiga dimenangkan oleh Serikat Besar seperti mereka. Walau begitu, serikatnya Maple mendapatkan hadiah yang lumayan. Terlebih lagi, Maple mendapatkan skill mengerikan yang memungkinkannya berubah menjadi iblis. Teman-temannya Maple tak bisa berkata apa-apa. Mengkhawatirkannya akan sangat percuma karena perkembangan Maple sudah berada di luar nalar. Sekarang dia seakan sudah meninggalkan sisi kemanusiaannya. Beberapa saat setelah sampai di lantai 3, Maple dan yang lainnya berpencar untuk mencari informasi. Pada saat yang sama, Maple mendapatkan sebuah misi dari salah satu NPC yang dia temui. Tujuan misi ini adalah mengalahkan Raja Mesin yang berasal dari masa lalu. Ketika Maple berhadapan dengan Raja Mesin, dia kembali mendapatkan skill yang bernama Dewa Mesin. Daya hancur yang disebabkan skill tersebut cukup untuk mengalahkan bos hanya dengan sekali serang. Maple langsung menunjukkan kemampuannya kepada teman-temannya. Setelah melihat perubahan Maple yang menggemparkan, mereka mengatakan tidak akan terkejut lagi. Namun, ketika Maple mulai menunjukkan skill barunya, mereka tetap saja dibuat kejut oleh dirinya. Karena masih ada waktu sebelum event selanjutnya dimulai, Serikat Pohon Maple memperbolehkan anggotanya untuk bersantai. Selagi masih bisa, mereka juga boleh menghabiskan waktu dengan meningkatkan level. Sedangkan serikat lain ada yang mengirimkan anggotanya untuk mengintai saingannya. Sally menyadari hal tersebut. Oleh karenanya, dia menantang orang yang mengintainya untuk mendapatkan informasi tentang musuhnya. Event keempat merupakan kompetisi antar serikat. Setiap serikat akan mendapatkan markas, dan mereka harus melindungi bola yang tersimpan di dalamnya. Apabila mereka berhasil merebut bola dari markas lawan, maka poinnya akan bertambah. Sedangkan jika bola miliknya direbut orang, mereka akan dinyatakan kalah. Intinya, setiap serikat harus melindungi markas dalam waktu tertentu, dan memiliki bola yang cukup sampai permainan selesai. Tak lama setelah event dibuka, mereka langsung mengerahkan tim penyerang, serta merebut bola serikat lain yang ada di sekitarnya. Maple memang mengerikan, tapi Sally juga memiliki kekuatan setara dengan monster. Dalam waktu singkat, dia bisa merebut bola dari berbagai tempat. Kemudian, saat hendak mengambil bola dari suatu tempat, Sally berhadapan dengan komandan dari Serikat Besar. Awalnya, komandan serikat itu terlihat kuat dan sangat berkarisma. Namun, setelah Sally lolos dari kejarannya, dia mulai menunjukkan sifat yang memalukan.
Serikat besar yang dipimpin oleh Pain sudah mendapatkan 20 bola, sedangkan serikat pohon maple sekitar 10 bola. Selagi masih ada waktu, saling memutuskan untuk terus mengumpulkan bola dari serikat kecil. Semakin banyak bola yang dikumpulkan, musuh yang ingin merebutnya juga semakin bertambah. Mereka tak bisa terus diam dan menunggu saja. Harus ada beberapa orang yang menyergap musuh di wilayah luar. Sedangkan untuk melindungi markas, diserahkan kepada Maple, Mai dan juga Yui. Dengan memakai bahan peledak, mereka membantai satu persatu musuh yang ada di sekitarnya. Kasumi juga ikut membantu dengan menyerang menggunakan pedang. Sedangkan Sally yang sedang membawa banyak bola dikepung oleh musuh dalam jumlah besar. Dia cukup kerepotan karena terus diserang dari berbagai arah. Di saat Sally tidak sanggup lagi untuk melawan, Maple datang menyelamatkannya, lalu membasmi semua musuh dalam sekejap mata. Di saat yang lainnya fokus bertarung, Mai dan Yui berjuang keras melindungi markas dari musuh. Sayangnya, kemampuan tempur mereka tidak sebanding karena lawannya merupakan pemain peringkat atas. Di saat musuh akan merebut bola, dengan cepat Maple dan Sally kembali ke markasnya. Dengan demikian, mereka pun berhasil mempertahankan bola yang telah dikumpulkan. Setelah menyapu bersih musuh yang berdatangan, orang yang mengincar markas mereka jadi semakin berkurang. Oleh karena itu, sudah saatnya menjalankan rencana berikutnya. Mulai sekarang, Maple akan menjaga markas. Dengan memakai peta yang sudah disiapkan oleh Sally, dia bisa mengetahui markas musuh yang akan diserang. Di saat Maple menyerang, Mai dan Yui menjadi pengawalnya. Meskipun hanya bertiga, tapi kedatangan mereka cukup menggemparkan. Maple tak hanya melawan serikat kecil saja, serikat besar yang menempati peringkat atas pun akan dibantai habis sampai tak ada yang tersisa. Maple dan kedua temannya berhadapan dengan komandan dari Serikat Kaisar Api. Meskipun serangannya tidak menimbulkan kerusakan, tapi cukup untuk memisahkan Maple dengan yang lainnya. Maple tak ingin membiarkan temannya dikalahkan oleh musuh. Oleh karena itu, dia menyuruh mereka untuk berlindung ke tempat yang aman. Mi memerintahkan bawahannya menggunakan serangan habis-habisan, tapi serangan itu tak memberikan dampak yang signifikan. Dalam pertarungan melawan Maple, Mi masih memiliki cara yang bisa dia gunakan. Mi pun berhasil mengurung Maple dengan memakai kurungan api. Ternyata skill itu mampu menembus pertahanan Maple dan membuatnya kehilangan poin nyawa. Supaya bisa keluar dari perangkap itu, Maple terpaksa harus menunjukkan kekuatan rahasianya. Dengan mengerahkan skill counter robot, dia benar-benar membuat musuhnya kalah telak sampai tak ada yang tersisa. Meskipun Serikat Kaisar Api sudah dikalahkan, Maple tidak bisa mendapatkan bola yang dimiliki oleh mereka. Posisi pohon Maple saat ini sangat berbahaya. Apabila ada serikat lain yang mengalahkannya, peringkatnya pasti akan turun dari 10 besar. Oleh karenanya, mereka harus fokus untuk menyerang. Ketika semua menyerang ke wilayah lawan, Kanade ditugaskan untuk melindungi markas. Di saat Maple mengerahkan kekuatan besar-besaran, serikat kecil dan menengah jumlahnya semakin berkurang. Serikat besar yang bernama Ordo Pedang Suci mulai merencanakan sesuatu untuk menyerang pohon Maple. Selain mengincar bola yang dimilikinya, mereka juga akan balas dendam atas serangan sebelumnya. Bagi pohon Maple, melawan Ordo Pedang Suci itu tidak akan menguntungkan. Oleh karena itu, mereka segera merencanakan sesuatu agar tidak dirugikan. Dalam waktu singkat, pemain teratas dari Ordo Pedang Suci menyerbu markas Maple. Meskipun mereka berhadapan dengan pemain terkuat, Maple dan yang lainnya tetap melawan sekuat tenaga. Ketika pihak musuh melancarkan serangan, mereka benar-benar kesulitan untuk bertahan. Selain memiliki pergerakan yang begitu cepat, serangan pedang yang dimiliki oleh Pain juga sangatlah kuat. Setelah menghancurkan pertahanannya, dia melakukan serangan terakhir yang mematikan. Jika tidak memiliki skill rahasia, siapapun pasti akan langsung mati jika terkena serangan tersebut. Meskipun situasi mereka tidak diuntungkan, tapi pertarungan belum berakhir sampai di sini. Ketika teman-temannya hampir dikalahkan, Maple segera mengeluarkan meriam ke arah lawan. Namun, walau sudah terkena serangan secara langsung, Pain masih bisa bertahan. Makanya, Maple memutuskan untuk menggunakan kekuatan iblis. Dengan demikian, dia bisa membasmi semua musuh yang menyerang ke markasnya.
Sekarang merupakan waktu yang tepat untuk menyerang semua musuh. Daripada repot-repot menjaga bola di dalam markas, mereka memilih untuk menghabisi setiap serikat untuk menghilangkan semua ancaman. Setelah serikat kecil dan menengah dikalahkan, mereka langsung mengerahkan serangan penuh untuk membantu serikat besar. Dengan demikian, mereka bisa bekerja sama untuk membantai pemain yang berpotensi menjadi ancaman. Maple dan yang lainnya menuju markas Kekaisaran Api, lalu meratakan semua musuh yang menyerang tempat tersebut. Kemudian, dia datang ke markasnya Pain dan bergabung memberantas musuh yang berada di sekitarnya. Setiap peringkat 10 besar mendapatkan hadiah yang sama, dan kali ini pohon Maple berhasil mewujudkan tujuan mereka.